Ambarong sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mongsa wiji pinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjarana antariksa amimbui hayu sang rina kusuma wijaya. Luar biasa. Hai halo, selamat siang KC People. Welcome back to Unesa On Air bersama sama Hanif yang akan membersamai teman-teman yang penasaran dengan prodi-prodi yang ada di Unesa selama 1 jam ke depan. Kali ini kita bersama prodi yang tadi udah di-spill di depan, nyanyinya bahasa Jawa. Apalagi kalau bukan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Unesa. Nah, di sebelah saya bersama Pak Latif Nur Hasan SPD MPD. Laras betul. Dan Pak Danang Wijoyanto SPD MPD. Betul. Temanya pas banget, saya sudah pakai belangkon meskipun pakai meskipun pakai jaket ini nih, jaket olahraga ya, tetap ya satu langkah di depan ya. Olahraga, seni dan disabilitas. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sih. Apa kita harus pakai bahasa Jawa? Halus, enggak usah ya. Nanti diseling-selingi mawon. Karena nanti teman-teman yang mungkin barusan join langsung tahu, oh ini kayaknya prodi bahasa Jawa, seperti itu. Baik, langsung aja untuk sesi tanya jawabnya. Mau Pak Latif apa Pak Danang dulu yang saya tanyai? Monggo kerso, mana dulu? Baik, Pak Kaur Prodi dulu nggih. Seandainya saya tidak bisa menjawab biar dijawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya telepon teman. Telepon teman ya. Telepon teman. Kalau friend. Baik. Pak Latif. Bisa dijelaskan sedikit mengenai prodi S1 PBSJ ini seperti apa? Terima kasih. Kalau kita ngomong masalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu kami itu menyiapkan calon-calon guru bahasa Jawa karena memang prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Jadi calon-calon guru bahasa Jawa untuk di tataran SMP dan SMA. Intinya itu untuk yang utama. Lalu ada profil lain selain menjadi guru bahasa Jawa, itu kami juga menyiapkan alumni-alumni kami itu sebagai praktisi bahasa, budaya, dan sastra Jawa. Sastra Jawa. Jadi ada praktisi, maksud kami praktisi itu bisa sebagai penulis atau sastrawan, banyak alumni kami yang jadi sastrawan, lalu ada yang jadi budayawan atau seniman, bahkan Pak Danang ini juga seorang pengendang handal gitu. Oh ya, pengendang handal ya. Pengendang handal. Pengamen. Gitu. Lalu ada juga bidang bahasa, mungkin MC Pranoto Coro. Alumni kami itu banyak sekali yang jadi Pranoto Coro dan bahkan gajinya Pranoto Coro itu melebihi gajinya guru. Gajinya dosennya kayaknya malah kalah sama Pranoto Coro. Kalau Pranoto Coro teman-teman kalau nggak tahu itu yang biasanya MC pakai bahasa Jawa manten ya. Nggih, manten gitu. Itu bahkan ada alumni kami itu yang sehari itu bisa 2 bahkan 3 kali di 3 tempat itu bisa kalau pas lagi rame-ramenya gitu. Musim kawin. Baik. Dan ketika untuk menyiapkan itu kami sudah menyiapkan kurikulum yang sesuai, kurikulumnya sudah sesuai di kurikulum kami itu karena guru ya yang utama tetap pembelajaran, menyiapkan mereka untuk bagaimana menjadi seorang guru, ya mulai dari bagaimana kurikulum, terus perencanaan mengajar, evaluasi dan sebagainya. Lalu ada budaya, karena ada budaya tadi budaya itu banyak mata kuliah budaya termasuk seni tembang, seni karawitan, tradisi dan sebagainya itu. Lalu aksara Jawa, membaca menulis aksara Jawa juga kami siapkan. Sastra mulai dari sastra yang paling lama sampai sastra yang terbaru itu juga naskah Jawa kuno juga dipelajari nggih. Ada sastra Jawa kuno, sastra Jawa pertengahan, lalu telah naskah lama. Jadi
ini kekunoan dan kekinian itu harus menjadi sesuatu hal yang Berkesinambungan guys. Baik, ini lengkap banget Pak Latif terkait Prodi S1 PPSC ini berarti berdirinya sejak kapan Ge? tahun 1981. 81. Wah, sampun sepuh nggih. Termasuk Prodi yang Senior. Senior, tua. senior, tua Udah nggih. 40 tahun lebih Mas umurnya. Sedangkan saya dan Pak Danang belum belum lahir sampai Kita semua yang di sini belum lahir sepertinya. saya kan 19 kan ya. 19 apa? 19 tanggalnya. Baik, kita bergeser ke Bapak Danang ngaturaken bukti kula. Iki kok malah kayak arek-arek mahasiswa bapak-bapak. Baik, Pak Danang, ini keunggulan yang ada di Prodi S1 PPSC ini seperti apa? Nah, kalau keunggulan yaitu tadi Mas, kalau pendidikan bahasa dan sastra Jawa itu adalah prodi bahasa Jawa ya satu-satunya kampus negeri di Jawa Timur. Jadi sejak 1981 itu Tiada tanding. sebagai produsen guru-guru bahasa Jawa di Jawa Timur sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti belum ada berarti semua universitas yang punya prodi-prodi S1 PPSC ini Jawa Timur. Jawa Timur ya. Timur ya. Itu semuanya mayoritas dari UNESA. Ya hampir semua. Hampir semua malah ya. 90%. Waduh. 90% itu dari UNESA bahasa Jawa. Jawa Timur nggih. Di Jawa Timur. Lalu itu tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Latif, dosennya tidak hanya dari akademisi saja, tapi juga ada yang sekaligus sebagai praktisi. Ada yang menjadi dalang, lalu ada juga yang praktisi karawitan, praktisi sastrawan, kritikus sastra, Prof. Darni. Tidak ada yang tidak kenal beliau kalau di wilayah kritikus sastra seperti itu. Kemudian kalau keunggulannya lagi akreditasi, itu yang selalu kita gaungkan. International accreditation. Iya, kita dari internasional, akreditasi internasional Aquas. Aquas. Jadi meskipun kita dari bahasa lokal, tapi Kami akreditasinya menginternasional. sudah internasional, sudah menginternasional. Kalau sudah akreditasinya internasional, kalau di nasional ya apalagi, itu Pasti sudah tidak unggul. perlu ditanyakan lagi. Ya, Pasti unggul. Sudah pasti unggul ya. pasti tidak diragukan lagi. Lalu kemarin juga sempat menjadi tim task force untuk pemeringkatan Jawa Metrik. Alhamdulillah bisa mempertahankan juara kedua, juara kedua 2 tahun berturut-turut, dan yang juara 1 tuan rumah. Itu kalau itu ya gimana ya? Kuat. UNS ya. Melawan tuan rumah itu kayaknya susah gitu. Melawan tuan rumah nggih. Melawan tuan rumah, Itu sangat susah. penyelenggaranya. Oh, gitu, nggih. penyelenggara. Tapi memang UNS, Tapi UNS secara Iya. mereka punya PUI Javanologi yang khusus Jawa. UNESA juga punya PUI. PUI tapi kan masih Seni budaya. Oh. Kalau di sana Javanologi gitu. Javanologi, wah seperti apa itu khusus ya? Jawa. Khusus Jawa. Jawa. Keren. Tapi UNS dan UNESA bersahabat. Oh, bersahabat baik. Beda Semuanya tipis, bersahabat. Beda tipis. 1 dan 2 itu beda. Kan sama-sama ada UN dan S-nya. Iya, betul. Betul sekali. Kita ke Pak Latif. Terkait kontribusi dari S1 PPSC ini, mahasiswa ini dibekali dengan kewirausahaan dan pengabdian ke masyarakat apa tidak? Nggih. Kalau untuk kewirausahaan kami ada mata kuliah kewirausahaan nggih, dan untuk mata kuliah kewirausahaan itu kami arahkan untuk ke yang muatan budaya Jawa. Seandainya mau apa istilahnya mau wirausaha, itu wirausahanya harus berbasis Jawa, kejawaan. Contoh Nah, gimana nih kewirausahaan berbasis Jawa? kemarin itu ada mahasiswa yang membuka usaha sepatu cat. Sepatu apa, Mas? Sepatu sneaker. Sneaker ya. Sepatu sneakers, tapi untuk desainnya dibuat seperti wayang krucil, Mengadaptasi dari wayang krucil dan sebagainya. Di seri-seri wayang. Mau bikin blok-blok itu, blok-bloknya dikaitkan dengan budaya Mojopahitan. Seperti itu. Jadi arahnya kewirausahaannya ke arah yang Yang ada basicnya hubungannya. tetap
dengan dari kejawaan. bahasa, budaya dan sastra Jawa. Gitu. Jadi tidak lepas dari keilmuan kami begitu, Mas. Ini juga terkait dengan profil lulusannya Pak Latif nih. Profil lulusan yang paling sering dikeluarkan oleh jebolan-jebolannya nih S1 PPSJ ini apa aja Pak Ya, Latif? kalau sekitar 90% kami guru nggih. Guru Karena sesuai guru, dengan sesuai profil utama. Profil utama itu guru. Tapi guru juga banyak yang nyambi jadi MC. Itu Oke. banyak ya, guru nyambi MC itu juga banyak, guru nyambi sinden juga ada. Mungkin guru terbalik juga, ada yang apa? terbalik. Ada yang terbalik. Nyinden Nyambi guru. kayaknya nih guru nyambi sinden. Iya, atau MC Kapan nyambi tidurnya ini? guru gitu. Kapan tidurnya? Ini sampai dari tadi saya juga belum tidur itu. Nah, iya ini Pak Danang ini FYI ya teman-teman yang lagi nonton di on air. Kemarin malam saya lihat story-nya Pak Danang ini lagi karawitan, lagi lagi wayangan nggih di Sidoarjo nggih. Di Sidoarjo di Nah, terus paginya di kampus. Tidurnya bisa dibayangkan jam berapa? Kalau sempat aja. Ya kalau sempat ya. Kalau sempat. Apalagi Pak Danang bulan-bulan ini full. Oh ya full ya. Malam itu Full ngendang. pria malam berarti ya. Betul. Pria malam. Pria penghibur Pria pula. penghibur ya. Oke, Pak Danang tadi mungkin kurang lengkap. Ciri khas yang dipunyai oleh S1 PBSJ dari kampus-kampus yang lain. Ciri khas dari pendidikan bahasa dan sastra Jawa tentu saja karena kita ada di wilayah Jawa Timur, kurikulum kita ada yang bermuatan, bukannya ada ya, itu sebagai pembedanya adalah bermuatan budaya Jawa Timuran. Jawa Timur sendiri itu kan kompleks sekali ya Mas. Iya. Karena Jawa Timur sendiri itu diapit oleh dua provinsi, Bali, lalu Jawa Tengah. Akhirnya pertemuan itu menumbuhkan budaya-budaya yang juga sangat variatif, beraneka ragam. Sehingga itulah yang kita angkat. Misalkan kalau di Mocopat secara umum, mungkin kalau di wilayah Jogja atau di wilayah Jawa Tengah mungkin Solo. gaya-gaya Solo. Tapi kalau di Jawa Timur kita mengeksplorasi juga yang gaya-gaya Jawa Timuran. Oh ya. Jadi Mocopat gaya Jawa Timuran seperti gaya Gresik, gerak Gresik, lalu gerak Malang, Malangan, Banyuwangi, lalu Mojokertoan, Trowulan, dan seluruh lini-lini seni budaya bahasa dan sastra itu berorientasi pada aspek kejawa Timuran. Meskipun kita juga mempelajari yang aspek bahasa Jawa secara universal. Jadi kita juga mempelajari yang dari Jawa Tengah atau Kulon, dan kita juga ada khusus dari yang Jawa Timur itu sendiri, seperti itu. Berarti banyak yang teman-teman mungkin nggak tahu ya, ternyata di wilayah Jawa Timur tentang kejawa-jawaan ini malah lebih kompleks ya daripada yang ada di Jawa Tengah nggih. Relatif Relatif kompleks. Iya, Di Jawa Tengah mungkin juga kompleks ya. Tapi di Jawa Timur kekompleksannya itu ya lebih kompleks sepertinya. Nanti kalau ini masih juga bisa diperdebatkan gitu ya Mas ya. Karena di Jawa Timur sendiri di Banyuwangi itu ada gamelannya sendiri, gamelan Banyuwangi yang itu adalah proses pertemuan antara budaya Jawa dengan Bali. Yang itu kalau dikatakan kerawitan Bali juga nggak bisa, Jawa Tengah, Kulonan juga nggak bisa. Dan itu di seluruh poin-poin budaya termasuk drama tradisinya di sana ada janger. Janger itu kayak ketoprak tapi musiknya Banyuwangi. Bahasanya Kulonan, bahasa Jawa Kulonan tapi iringannya ada Bali, Kostumnya ada yang Bali. Kostumnya Bali. Ke Bali, Mas. Ada yang tahu nggak janger? Janger. dari Teman-teman ada yang dari Bali? Dari Bali. Dari Banyuwangi mungkin tahu ya. Iya. Oke. Betul. Belum lagi di daerah Jawa Timur sendiri ada khusus yang kerawitan gaya Jawa Timuran. Iya. Lalu drama tradisi Jawa Timuran seperti ludruk dan wayang kulit sendiri juga ada yang gagrag Jawa Timuran yang itu sepertinya juga tidak mungkin untuk dipelajari oleh teman-teman yang ada di Jawa Tengah karena budayanya berbeda, sehingga dengan adanya dosen yang sekaligus praktisi dalang itu semakin menguatkan prodi ini sebagai prodi pendidikan bahasa Jawa yang bermuatan
konteks ke Jawa Timuran seperti Oke, nah buat teman-teman KC People mungkin yang masih penasaran dengan bagaimana budaya yang ada di Jawa Timur yang ternyata sebanyak itu ya, langsung aja masuk ke S1 BBSJ. Nah, baik kita ke Pak Latif. Oke. Ada nggak mata kuliah wajib yang harus diikuti sama mahasiswa? Dan bisa disebutkan nggak mata kuliah yang mungkin bisa menarik minat mahasiswa agar mau berkuliah di S1 BBSJ? Banyak sekali mata kuliah yang istilahnya seksi untuk dipelajari gitu. Loh, seksi untuk dipelajari maksudnya menarik. Menarik, untuk betul. dipelajari. Membaca dan menulis aksara Jawa itu juga termasuk yang menurut saya seksi untuk dipelajari karena sudah banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Betul, Jawa lali Jawa nih. Nah, itu. Terus ada tembang, seni tembang tadi ada tembang mau copat, tembang dolanan, bahkan nanti kita bisa nyanyi-nyanyi bareng di TikTok gitu nggih, gitu kan. Bisa bikin konten yang cepat viral gitu kan. Jadi itu ada mata kuliahnya gitu. Ada mata kuliahnya dan lagu Jawa dan lagu yang pop begitu ya memang beda secara notasi sudah jauh berbeda begitu. Dan kita belajar itu gitu. Ada karawitan, walaupun kami itu prodinya bukan prodi murni seni, tapi kan kita juga mempelajari karawitan. Ada dua karawitan tuh, seni karawitan yang untuk mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu gending Jawa yang istilahnya itu lebih expert lagi untuk tingkatannya levelnya lebih tinggi. Lalu ada sastra lama, sastra kuno itu juga kami pelajari. Itu juga banyak mahasiswa anak-anak muda itu malah seneng sama yang kuno-kuno itu tadi. Betul. Kadang-kadang kita tuh kangen memang sama sesuatu hal yang lawas-lawas gitu. Kadang kita kalau mendengar penasaran, rasa kangen dan rasa penasaran akan sesuatu hal yang lampau itu juga sangat digemari oleh mahasiswa. Dan itu ada satu hal lagi yang kami itu punya ada mata kuliah yang BKP yang bisa mobilitas akademik mahasiswa. Mobilitas akademik. Kami itu sudah 2 tahun berturut-turut itu berkegiatan KKN di internasional ya di mana Pak? Banyak. Kemarin 30-an mahasiswa yang KKN internasional. Tahun sebelumnya ada sekitar 16 anak dan insya Allah nanti ini disiapkan lagi untuk KKN internasional dan di sana benar-benar tepat sasaran Mas. Jadi benar-benar berdampak karena yang ditempati KKN itu memang banyak orang-orang turunan Jawa, orang Malaysia di Johor Baru, diaspora, tapi memang keturunan Jawa, keturunan kedua, bisa keturunan ketiga orang Jawa, sehingga mereka tuh sangat perlu sekali ada sentuhan-sentuhan budaya Jawa lagi supaya mereka lebih kuat kejawaannya. Karena memang mereka tuh kangen dengan Jawa, jati diri mereka tuh Jawa. Kangen dengan leluhur-leluhurnya sentuhan dari kami itu yang PKM pun kami juga ke sana, PKM dosen juga ke sana. Lalu mahasiswa KKN juga diarahkan ke sana. Bahkan kemarin itu tindak lanjut dari KKN internasional, salah satu mahasiswa itu Johanna dan Septi itu diundang di kayak semacam kementerian keseniannya di Johor. Itu untuk ikut bernyanyi atau mengenalkan budaya Indonesia di sana. Dia menyanyikan keroncong, waktu itu keroncong juga dan campur sari di sana. Karena betul-betul lulusan pendidikan bahasa dan sastra Jawa ini bisa diterima baik di kalangan nasional maupun internasional seperti itu. Oke. Nah, ini tadi udah di-spill ya teman-teman ya. Kalau bapak-bapak yang di sebelah saya ini juga membekali mahasiswa dengan kekiniannya termasuk sosial medianya dan bisa dicek ya di TikToknya beliau ini bahwasanya konten kreator semua ini teman-teman ya dan juga yaitu keunikannya bahwasanya nggak melulu Jawa itu harus kuno tradisional, ternyata juga dosen-dosennya ada yang Gen Z juga ya dosennya ya? Ada yang banyak yang Gen Z juga. Gen Z-nya sudah ada. Saya gen apa? Saya gen milenial. Dan juga Gen Z. Saya milenial. Dan juga Millennials Pride. Pastinya go internasional teman-teman. Baik di Pak Danang. Ya. Di S1 BBSJ. Ini teman-teman ini lebih banyak teori apa praktek sebenarnya? Karena yang sering saya lihat ini kayaknya kok banyak prakteknya. Gitu ya.
Tentu saja karena ini adalah S1 Mas ya. Karena S1 pendidikan sebenarnya lebih banyak teori sebenarnya kan ya. Kalau nanti lebih banyak prakteknya dikira vokasi nanti. Jadi itu Terapan, terlepas dari yang jenengan tahu karya-karya teman-teman baik menciptakan lagu, Iya, iya. lalu pentas dan sebagainya, itu salah satu luaran dari beberapa mata kuliah yang berbasis project maupun yang studi kasus. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu setiap kuliah harus ada produknya dan dominannya di wilayah project based learning ya Pak Latif ya. Oke. Seperti itu. Dan non sewu tidak hanya jadi yang kelihatan banyak prakteknya itu karena kami juga punya sanggar barada yang memang komunitas sanggar barada yang luar biasa kegiatannya praktek itu. Jadi sehingga mendukung kesan bahwa prakteknya itu memang banyak. Sebenarnya ya Imbang ya, teori dan praktek itu. praktek itu. Oke, nah ini kita sebelum lanjut ke pertanyaan, kita baca teman-teman netizen yang ada di kolom komen. Makasih buat yang udah like, yang udah kasih gift. Nah ini ada pertanyaan. Semisal pilihan 1 PBSC, pilihan 2-nya PBSI, gimana? Sebagai koor prodi mungkin Pak Latif bisa menjawab. Sudah betul itu. PSC harus menjadi pilihan Sudah pertama. betul. PSC Boleh harus yang diduakan. pertama. Harus itu. Apalagi buat pelampiasan jangan sampai. Baik kita lanjut. Jangan Nanti ya. PBSI yang gantian ke sini yang harus mempromosikan prodinya. Dan juga mau merimen teman-teman bahwasannya sekarang lagi pendaftaran SNBP nggih. Itu ada Golden SNBP. Nah, itu kalian bisa memasukkan sertifikat prestasi kalian yang provinsi, nasional dan internasional, apalagi prestasi kalian terkait dengan bidang bahasa Jawa. Itu kalian bisa langsung submit aja di Golden SNBP yang ada di UNESA. Kalian bisa mendapatkan free UKT selama 8 semester. Keren loh. Keren ya, 8 semester kalian nggak bayar UKT. Nah, ini terkait dengan kuota yang sudah keluar. Kuota untuk mahasiswa tahun 2026 berapa Pak Latif? 150 atau 100? Ya, 150. Nggih, 150. Nah, itu 150. terbagi SNBP, SNBT dan SPMB. Nah, itu yang paling banyak di mana? Kuota yang diterimanya. Itu Kayaknya yang SNBP sih. masih sebentar. Kita Iya, coba bantu cek juga ya. ya. Ada kok itu datanya. Karena ada sudah rilis kemarin itu sudah rilis cuman saya tidak terlalu hafal. Betul. Kayaknya untuk yang SPMB lebih sedikit, Pas. Jadi lebih di banyak akhir-akhir ya? lebih banyak yang BP, tes itu, yang tes itu apa yang SNBT. tes? SBNT, SNBT. SNBT. SNBT nggih. SNBT. Oke. Kalau dulu kan SPMB-nya agak gemuk nggih. Betul. Terus sekarang SPMB-nya yang lebih sedikit sih. Coba Ini dicek coba dulu. kita cek ya, pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Oh, kuotanya 300. 150. 150. 150. Oh nggih, 150 sorry. Ini yang PBSI ya. Kalian bisa cek di admisi dan Instagramnya Fiskal Indonesia teman-teman. 150 kuota keseluruhan, SNBP-nya ada 60. Oh, banyak SNBP berarti. Ya. Terus yang SNBT ada 55. Sedangkan Mandiri 35 bener. Yang SPMB yang paling Sedikit. Sedikit, Oh, iya, betul. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin bikin teman-teman penasaran. Terkait pendidikan bahasa dan sastra Jawa, adakah mitra yang sudah berkolaborasi bekerjasama dengan prodi tersebut? Nggih. Kalau untuk mitra, alhamdulillah ada mitra dalam negeri dan luar negeri juga, nggih. Kalau untuk mitra dalam negeri itu TVRI Jawa Timur, itu kami sering pentas di sana. Setidaknya dalam 1 tahun itu 2 kali kami pentas campur sari TVRI. Tahun kemarin juga 2 kali, nggih Pak Danang, nggih. Untuk tahun ini masih belum kontak lagi. Kemungkinan juga Februari atau Maret ini pentas kami juga pentas di sana. Lalu untuk yang mitra-mitra sekolah, terus ada desa-desa mitra untuk kegiatan PKM dan sebagainya itu kami ada. Lalu untuk yang internasional kami ini kerjasama dengan Persatuan Jawa Parit Bugis yang di Malaysia itu. Persatuan Jawa Parit Bugis itu tempat kami PKM dan mahasiswa KKN. Dan barusan tadi malam saya juga
Zoom meeting dengan orang Belanda. Orang Belanda ini juga menginisiasi MOU dengan universitas. Insya Allah nanti akan ada surat ke UNESA begitu nggih, untuk kerjasama terkait pengajaran tembang, pengajaran bahasa Jawa untuk orang-orang yang ada di Belanda. Ini foundationnya namanya Stitching Gemoroso dari Belanda. Stitching Gemoroso. Nggih, Stitching Gemoroso dari Belanda itu juga kami sedang menginisiasi itu. Lalu kami juga kerjasama dengan Suriname. Suriname kan banyak ya. Suriname, Keturunan itu Jawa nggih. di sana ada istilahnya menabangi perkumpulan atau radio online. Radio online banyak orang diaspora yang istilahnya nguri-nguri basa Jawa gitu. Kami juga ikut kerjasama dengan mereka. Begitu. Jadi internasional dan lokal juga. Kami kemarin sempat wayangan di Kuala Lumpur juga loh Mas. Kami tuh ngotong-ngotong Bawa wayang, ngotong-ngotong blencong Blencong. ngotong-ngotong. Serius sampai bagasi kami itu ratusan kilo ya Mas ya. Aduh, sudah kami siapkan 80 kilo itu masih kurang, harus nambah lagi. Itu pernah kami. Rombongan mahasiswa itu sekitar berapa? 18 Mas. 18 ya. Sekitar 21. Gak main-main loh guys. Sampai tanggapannya ke Malaysia. Ke Malaysia. Tadi Pak Latif sudah menyebutkan terkait ada online di Suriname tadi ya, radio online ya. Ya, radio nah, online. Pak Danang, Siap. di prodi S1 PBSJ apakah ada digitalisasi terkait mata kuliah dan juga terkait praktek-prakteknya itu apakah sudah berjalan digitalisasinya? Kalau untuk digitalisasi itu sudah berjalan karena sekarang musimnya media sosial dan sebagainya. Selain penugasan itu dari makalah, artikel dan sebagainya, itu tadi luaran itu menjadi ujung tombak prodi kami yang kemarin juga sempat menjadi karya seni terbanyak Banyak di FBS. di UNESA di UNESA sempat menyabet itu karena luaran-luaran dari Bapak Ibu dosen yang juga yang membimbing mahasiswa juga itu dimasukkan dalam sister kalau nggak salah, yang itu juga akhirnya menjadi bahan pemeringkatan itu juga. Tidak hanya di YouTube, media sosial, TikTok dan sebagainya, platform musik digital Mas Hanif, itu kita juga memasuki itu. Jadi karya-karya teman-teman pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang menciptakan tembang, membuat lagu pop Jawa, Jawi Wibu yang kemarin sempat viral. Iya, Jawi Wibu ya. Jawi Wibu. Ini provokator bukan. Itu inisiatornya itu sudah merambah jadi Naruto itu ya, anak-anak. Sudah merambah ke platform musik digital karena mau tidak mau agar Jawa itu tidak berhenti di buku-buku saja yang itu konvensional, itu mungkin juga tetap perlu tapi juga harus diimbangi dengan digitalisasi itu tadi. Oke, baik. Wih, berarti teman-teman ini meskipun melihatnya bahwasannya Jawa ini lebih ke tradisional dan sebagainya. Ternyata perkuliahannya juga banyak digitalisasinya nggih. Termasuk juga tadi yang disebutkan oleh Pak Danang. Oke. Untuk teman-teman yang penasaran dengan rata-rata SNBP-nya, ini kita himpun dari website aja ya, karena kalau di Indonesia belum keluar, masih rahasia pabrik. Tapi kalau teman-teman belum rilis resmi. Untuk rata-rata yang bisa kalian siapkan adalah 84,87. Itu salah, itu harusnya 94 itu. Loh iya. Oh iya harus. Ayo. Penasaran. Kalau kalian coba aku enggak usah daftar malahan enggak. Ini korporatinya ya. Soko papat itu dokteran sesuai lah. Kedokteran kalah. Ya di sekitaran 8. Ya, ini pasti prediksi ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya ya itu di rata-rata 94, silahkan masuk ke S1 PBSJ pasti diterima. Nah, terkait jalur masuk tadi, apakah ada portofolio yang harus disiapkan teman-teman seperti kalau kita dilihat di prodi musik dan olahraga kan ada portofolio tentang menyanyi dan praktek gitu ya. Apakah
PPSJ ada. Kalau khusus disiapkan sendiri portofolio untuk bahasa Jawa, mboten, karena kami memang prodinya bukan prodi seni seperti seni rupa, seni tasik, musik itu kan memang dia harus menyiapkan portofolio. Tapi untuk SNBP itu tetap calon mahasiswa itu bisa mengunggah sertifikat-sertifikat terbaik mereka nggih, untuk dinilai. Jadi nanti tetap ada tambahan nilai. Seandainya tidak punya pun itu juga tetap bisa masuk di prodi pendidikan bahasa Jawa, tapi itu nanti bisa menambah poin itu. Biasanya Kaprodi juga melakukan validasi dari sertifikat-sertifikat itu. Dan itu tidak harus langsung berhubungan prestasi kejawaan, itu tidak harus Mas Hanif. Karate? Ini ada yang tanya tadi, karate boleh? Bisa. Nanti ada kok mahasiswa kami yang panahan kok. Wah. Tembak kemarin. Tembak. Kemarin juara nasional tembak. Juara nasional waktu Popda kalau nggak salah ya. Popda itu juga dapat emas yang aero gitu. Oh iya, ada aero apa gitu loh. Pokoknya olahraga pun juga ada. MTQ juga banyak yang MTQ sekali. MTQ juga bisa masuk ke SPMB, Golden Ticket juga ada itu. Dan di komunitas tadi Mas Hanif, untuk mengembangkan potensi bakat teman-teman itu di prodi pendidikan bahasa Jawa itu ada 3 komunitas. Nah, ini apa nih? Ada 3 komunitas yang bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri. Yang tadi sempat disampaikan Pak Latif, ada Sanggar Barada. Sanggar Itu, Barada. adalah wadah komunitas untuk kesenian mulai dari seni tari, kerawitan, lalu drama, yang teman-teman nanti bisa mengembangkan di situ. Pengalaman MUA pun teman-teman itu juga bisa di situ. MUA. Iya, Makeup artis. betul. Dan mereka itu berangkatnya dari kegiatan pentas-pentas ludruk, pais sinden, dan mereka saling berbagi di situ. Iya, betul. Saling berbagi di situ. Banyak sekali lulusan bahasa Jawa yang juragan WO kalau tidak salah ya berarti. Ada banyak malah. Lalu ya itu yang seninya. Lalu yang berhubungan dengan agama itu ada SKI, si Kerohanian Islam, yang di situ teman-teman yang memiliki latar belakang keagamaan Islam bisa mengembangkan di situ kajian, lalu ke sholawatan dan sebagainya, yang itu di FBS bahasa Jawa juga Banjari. lumayan produktif untuk mengirimkan wakilnya untuk di tingkat fakultas maupun di universitas. Yang kedua adalah Jawisworo, itu wadah komunitas sastra dan jurnalistiknya yang saat ini juga bekerja sama dengan platform digital Soka Anim dan Maksud Hati Entertain. Itu nanti akan mencoba mengembangkan bersama platform Jawisworo itu nanti seperti itu. Bahkan tadi sempat disinggung ada kerohanian. Kerohanian. Doa Jawa itu juga ada. Doa pakai bahasa Jawa lo ada. Ada loh. Nah, kalau setiap mau kuliah itu ada doa teksnya yang harus dibaca saat mau memulai dan mengakhiri, dan itu mau dibacakan. Boleh, monggo. Pak Latif mungkin mau membacakan doa kita akan saya sambil kedua tangan kita untuk mengamini. Jadi assalamualaikumnya itu dijawakan. Oh iya. Keren loh. Seperti itu. Bahkan mahasiswanya pun juga dituntut harus bisa ngobrol bahasa Jawa ya. Lah, kalau itu sama dosen. Wajib ya malah ya. Wajib. Kalau pakai bahasa Indonesia itu malah salah. Malah IPK-nya turun nanti guys. Langsung seketika di tempat baleni mana? Nggih, monggo Pak Latif. Skripsi juga berbahasa Jawa. Ini contoh. Monggo sugeng mitangataken untuk memulai kuliah gitu nggih. Nuwun sugeng siang, rahayu kang winantu. Rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan kasantosan dalah kararjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Sumangga para kadang dalasan para kanca sami sungkem tumungkul lan nyuwun dumateng ngarsa dalem Gusti Pangeran ingkang Maha Agung saderengipun kuliah titi ukara dinten
Rebo. Selasa Wage. Nggih, nggih. Wage lan sak. Pasarane nggih disebut nggih. Ini kok nembe ngajak nih kok dari Nembe ngajak. Nembe ngajak. Itu masih ngajak teman-teman. Itu Nembe belum ngajak, ini Ndung. doanya. menawi sampai Komunikasi dengan Tuhan itu harus lebih santun lah. Iya. Sama Tuhan ya, Mas. Monggo. oh kami itu juga punya doa yang pakai tembang mau copat loh. Gimana? Itu ada tembang. Dan skripsi itu juga berbahasa Jawa. Apakah juga pakai font aksara Jawa? Oh, mboten. Mboten nggih. Fontnya pakai font Unesa. Font Unesa. Langsung di-download ya, teman-teman Ya, ya. aksara Jawa itu yang di bagian abstraknya saja. Oke. Iya. Iya kan, Pak ya? Abstraknya wae angel loh ya. Abstraknya saja langsung itu. Gimana, Mas? Kan dari daerah Madura yang kebiasaan sehari-harinya Madura, bahasa selain Jawa gitu. Ya harus menyesuaikan. Jadi kalau yang asli Madura sepertinya masih belum ada ya Pak ya. Tapi kalau yang kultur Madura seperti yang daerah Lumajang, Ya, swasta ya, Madura ya, swasta ya. Madura, Pandalungan, tapal kuda Nah, pokoknya. akhirnya ya harus Bisa, Pak. harus bisa. Dan Kemarin dulu ya. ada mahasiswa yang dari Kalimantan juga angkatan 2000 piro angkatan lama iya, juga iya. akhirnya bisa Sulawesi lulus juga dan ada. bisa berbahasa Jawa. Itu kan. Betul. Di sini kan kita bisa bahasa Jawa halus gitu harus kalau bahasa Ngoko gak apa-apa. oh, nek ngoko karo kancane ya oleh. Nggak apa-apa. Nek ngoko karo dosene Nah itu teman-teman kalau misalnya di SD kan udah dipelajari ada ngoko, aga, kromo inggil. lebih sepuh harus kromo ya mau nggak mau harus belajar kromo. Iya. Karena memang Jadi, tataran dalam tingkatan bahasa Jawa kan ada ya. Betul. Ngoko kalau sama temannya kromo ya malah lucu pamane. Nggak harus sopan kok. Kita tidak dituntut untuk sopan kepada siapa saja. Boleh kita tidak sopan kepada teman. Iya, iya, sama teman panjenengan menika sampun luwe napa derek. Monggo kula lan panjenengan tindak kantin kados pundi lah malah lucu to, Mas. Tidak wajib sopan itu tidak wajib. Baik. Bahkan sampai ada hari khusus di mana teman-teman mahasiswa ini harus pakai bahasa Jawa, pakai busana Jawa nggih. Betul. Setiap Kemis Kliwon, Kemis Kliwon. kami itu ada surat edaran dari prodi dan juga disahkan oleh fakultas. Itu kami setiap Kemis Kliwon mengenakan busana Jawa jangkep gitu nggih, bisa wetanan, bisa kulonan. Wetanan itu bisa Mojokertan, bisa Ponorogan, bisa Banyuwangen, bisa macam-macam gitu nggih. Ada macam-macam kemarin sampai tutup kepala atau nggih. Yang saya pakai sekarang ini apa? Ini Surabaya. Surabayaan. Oh. Bahkan Kediri duwe dhewe, Lamongan duwe dhewe, Banyuwangi duwe dhewe, macam-macam nih. Jadi Itu masih dari variatif. Belangkonnya. Masih belangkonnya ya. Isinya diceritakan Pak Danang tadi loh ya. Kompleks itu. Sidoarjo sendiri aja masih ada banyak jenisnya. Mojokerto juga ada. Malangan. Malangan ada. Ada Terus juga. dari Blangkone wis suwe JCC. Oh, Oke. Liyane ngoten nggih. Nah itu pastinya dipelajari ya di S1 PBSJ nih ya. Lengkap banget loh ya. Segala lini kehidupan di S1 PBSJ ini ada banget. Nggih. Terkait kerohanian, terkait budaya. Bahkan ngitung weton juga dipelajari. Nah, ini kalau nggak jadi guru jadi dukun bisa, Mas. Ini jagonya ngitung weton pawang hujannya Unesa. Coba, saya juga tanya siapa. Iya, ngitung weton nggih, primbon berarti. Iya, itu. Oke. Kan memang ada Mata teorinya kuliah. juga. Ada mata Tradisi. Ada mata kuliah ngitung weton. Ilmiah. Ada mata kuliah tradisi. Oke. Jadi kalau mau bangun rumah itu biasanya Ngadep terus dimulai. Iki kok kayak kemarin kan akeh DM takon nganu Mas Hana. Ya nggak apa-apa. Jodoh ora. Tapi kalau Mas Hanif pasti jodoh. Kok bisa? Iya kan sudah menikah kan. Oh, nggih. Iya sih. Itulah ada Pak Latif kalau pengen kuliah malih. Sampai saking pengennya udah alumni pengen kuliah lagi. Ada S2-nya enggak? Kalau S2-nya kemarin kami sempat mengajukan S2 bahasa daerah nggih, bahasa daerah. Tapi kemarin sudah tembus ke Senat Akademik Universitas, namun kemarin karena ada pertimbangan menika akreditasi prodi Yang belum. PT APT yang kemarin itu akhirnya kami dipending dulu mungkin tahun 2026 atau 2027
kami sudah siap untuk dari SDM dan kurikulum kemarin sudah siap. Sudah mau naik ke Lamdi kemarin itu. Tinggal Tok palu. Ditunggu ya berarti ada 1 tahun 2 tahun lagi ya ditunggu ya. Kelamaan kayaknya kalau 2 tahun. Oh, 1 bulan. 1 tahun lah, 1 tahun. Setahun lagi ya. Oke, betul. Terus terkait beasiswa, apakah ada informasi beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan di Prodiri ini? Oke. Kalau terkait beasiswa yang dari pemerintah itu yang istilahnya apa? LPDP, KIP nggih, KIP kalau S1 di bahasa Jawa itu ikutnya KIP. Lalu ada beberapa beasiswa di kota-kota masing-masing itu nggih. Lalu kemarin itu kami ada loh 15 mahasiswa kami itu dapat beasiswa dari UNESA, dari Pak Rektor. Itu gara-gara anak-anak itu pentas wayangannya sangat luar biasa. Pak Rektor mengapresiasi mahasiswa yang itu. Kemarin Pak Rektor tanya, ini yang mahasiswa mana? Ngacung semua, memang semuanya mahasiswa. Termasuk jenengan ini. Iya betul. Semua mahasiswa. Ngacung yang masih mahasiswa dapat beasiswa gratis UKT sampai lulus. Loh, Itu Pak Rektor tuh sering. Yang kita kan memang orangnya tulus ya Pak ya. Jadi kerja apapun kegiatan bersenang-senang kegiatan maksimal. Ternyata dapat rezeki dari Pak Rektor seperti Pak Saya juga termasuk di S3 ini. Sawer. S3 nggih. Di Sawer kok sama UKT 6 semester, bayangkan. Enggak, sampai lulus. Sampai lulus. Iya. Garepe njaluk pirang semester. Kalau bisa jangan lama-lama lulusnya tapi. Oke, berarti Terima kasih Pak Rektor. nggih, matur nuwun. Jasa. Berarti pokoknya berprestasi, mengharumkan nama UNESA, terus pasti tembus sampai Tulus tadi itu tulus. Iya, dan tulus, ikhlas rezeki tidak ada yang bisa mengabdi. menduga. Nggih, betul. Terus ini Pak Danang, saya mau tanya sebenarnya. Sebenarnya di S1 PBSJ ini peluang karirnya seperti apa? Ya. Kalau peluang karir kebetulan saya juga sebagai PIC Tracer alumni No ya. yang setiap tahun selalu mengawal apakah alumni ini sudah bekerja dengan layak atau Dan jenengan juga termasuk alumni nggih? Iya. Pak Latif dan Pak Danang juga alumni Saya pure blood S1 UNESA PBSJ. ini. Loh, Bloodnya Sama, UNESA saya juga ini pure blood. Ini pure blood. UNESA. S1, S2, S3-nya UNESA. dari UNESA untuk UNESA. Betul. Nah, ini peluang karirnya apa Pak Danang? Yang pasti tadi karena profil utamanya adalah guru, tentu menjadi guru itu menjadi salah satu ya menjadi prioritas utama dan 90% lulusan kami itu menjadi guru dan mendapatkan pekerjaannya di bawah 6 bulan setelah mendapatkan ijazah atau wisuda. Sebelum bahkan 0 bulan itu sudah banyak Sudah sekali. ada banyak yang ngajar ya? Saking banyaknya peluang kerja. Kalau tidak jadi guru ya itu tadi dukun. Ya. Itu di situ ada tulisan lulusan PBSJ selain jadi guru banyak yang jadi MC, sinden, dalang dan lain-lain. Akademik oke, seni budaya oke itu. Itu ada yang nonton itu. Lengkap banget loh. Tuh, jadi kalau nggak jadi guru ya itu tadi MC. Di wilayah Surabaya itu aja Mas, MC itu aduh kurang-kurang. Jadi teman-teman bahasa Jawa yang belum lulus atau bahkan baru lulus dengan ya nuwun sewu tanda kutip kompetensinya masih standar, itu saja sudah kewalahan untuk menerima tanggapan atau PJ kalau istilahnya. Itu dan Kita di Prantocoro tadi ya. Prantocoro dan tentu saja ya tadi wirausaha di bidang bahasa, seni dan budaya, praktisi itu tadi. Itulah yang sampai menjadi wirausaha lalu di luar negeri apakah ada Pak Danang? Kalau di luar negeri belum terdata ya Pak ya, belum terdata. Mungkin ada tapi belum ada. Mungkin angkatan 80-an itu ya. Mungkin. Kami nggak paham. Kalau yang usaha banyak sekali. Usaha wayang kulit bisa? Lah ada. Oh ada yang Dalang itu anu loh produsen wayang kulit loh mahasiswa kami ada. Ya. Itu dari S1 PBSJ. PBSJ. Lu keren. Dan Bahkan sampai alat karawitannya juga ya?
Iya pasti itu Mas. Dalang Pak Geduk Siswantoro dari Kediri itu dalang kondang Pencipta lagu kita lagu Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, tahu Kitir Ada Sumilir? yang tahu teman-teman? Nanti kita nyanyikan aja ya. Nanti kita nyanyikan Kitir Sumilir Jadi lagunya di alumni peluang kita. di industri kreatif gitu ya. Ini semakin berpeluang. Nah ini Sehingga- industri kreatif ya. Betul. Seperti halnya yaitu tadi membuat lagu, lalu menulis Iya, dan sebagainya. Itu bahkan konten kreator Mas. Nah. Konten kreator ini karena gimana ya? Katanya anak-anak Jawa adalah kunci gitu ya. Jawa adalah Jawa kunci. adalah kunci. Dan- Sehingga itu tadi pasar ketika itu berhubungan dengan Jawa itu pasti ya nggak pasti ya sebagian besar meledak. Bahkan TikToknya Kece Media pun waktu nge-highlight bahasa Jawa, FYP semua. FYP semua. Kayaknya harus Sepertinya harus tiap ada hari program tuh. Tiap khusus. minggu sekali harus Iya. bahasa Jawa. Semua. Izin siap. Oke. Apa Kiyowo Ribon? Ribon. Kang Mufti mungkin lagi melihat ini ya. Monggo silakan. Pasti kangen ini. Kang Mufti sedang di atas. Sedang di atas ya. Ada syarat khusus nggak kalau mau berkuliah di S1 PEBSJ? Apa syarat khususnya? Syarat khususnya ya daftar. Daftar dan diterima gitu. Jadi tidak ada kewajiban harus bisa nyanyi dulu, harus bisa nembang, harus pinter bahasa Jawa. Enggak. Oh saya sendiri aja dipaksa kok Pak masuk bahasa Jawa itu dipaksa orang So, teman-teman lah. Loh, iya. Oh iya kan. Iya dipaksa bukan kemauan saya. Saya ya kan lihat saja tidak ada Jawa-Jawanya sama sekali. Terus dipaksa menjadi mahasiswa bahasa Jawa akhirnya ya kita hanya Banyak yang berangkatnya dari nol. itu dari nol terus Bahkan akhirnya dari jadi min. sangat bisa itu juga banyak. dari nol terus Tidak jadi bisa nembang terus akhirnya jadi nembang, tidak bisa karawitan akhirnya bisa ngerawit jadi pengrawit itu juga Betul. ada. Jadi- Tidak harus lulusan SMKI atau apa begitu nggih. Jadi reguler biasa itu yang penting mau ada Iya, kemauan iya, itu. kemauan dan tulus gitu. Yang mungkin berawal dari keterpaksaan ketika sudah mau dilakoni insya Allah Curhat. berkah. Oh, curhat. Insya Allah. Iya, insya Allah berkah. Dan akhirnya kan mau toh Mas. Akhirnya mau. Nah, ini Pak Yohan Tasik Mucal Karawitan. Oh, Tasik. Tasik. Mbak Febriana tak sih Mbak Iki ketoke Febriana. rodok trauma. Itu juga ada Bu Okta itu juga konten kreator bahasa Jawa Iya, itu dari ada Bu Bojonegoro. Okta. Kalau saderenge wisuda sampun dados guru. Lah, Halo. ini bukan saya yang ngomong loh, Mas. Tapi memang betul. Oke. Iya, langsung. Iki mang yo gak dikongkon lho sakjane iki. Mang kok ya do muampir kabeh. Bukan gimmick. Enggak ini bukan gimmick ini ya. Iya loh, langsung lihat FYP loh. Pokoknya kalau ada wajah saya, insya Allah JP nanti. Tadi ngomongnya wajahnya nggak Jawa banget, Jawa banget loh ini. Oh gitu ya. Enggak, berarti Jawa. Padahal banget. agak Jepangan loh ini. Iya, makanya tadi ada Jawi Wibu ya. Iya. Jawi Wibu. Oke. Nah Pak Latif sebagai korporati mungkin tadi kami belum ada yang kita tanyakan. Mungkin dari Pak Latif ada yang mau disampaikan terkait apa S1 PBSJ ini yang belum tersampaikan kepada pemirsa TikTok Onisa On Air. Apa ya? Kayaknya tadi yang perlu disampaikan sudah banyak nggih. Kalau pengen banyak tahu lagi ya ikut kami aja gitu nggih di prodi bahasa Jawa. Apa sing kurang, Mas? Enggak ada kurangnya. Luar biasa. Sombong. Kan Iya promosi Iya kan, benar. Mas? Sombong amat. Tadi kita Pak Danang sama saya sempat ngobrol di luar iya. bahwasannya ternyata prodi S1 PBSJ ini keketatannya masuk 5 besar ya. Betul. Loh. Di FBS. FBS. Iya, jadi enggak walaupun bahasa Jawa enggak berkecil hati ya harusnya. Masuk itu pesaingnya banyak. Gitu nggih. Banyak yang di bawahnya bahasa Jawa. Kuotanya Di banyak. UNESA juga masih banyak kan di prodi-prodi yang lain yang di bawahnya. 1:6. 5, sekian gitu. Iya kan pembulatannya 1:6. Ya kalau dibandingkan kedokteran ya memang beda ya. Cuman kami untuk di sosial humaniora Betul. Tapi kita juga mempelajari kedokteran loh, Mas. Iya. Wah, apa itu? Oh, iya, itu ada. Ya tadi dukun tadi ya? Iya. Sanes, Kita apa? mempelajari suwo, bagaimana nyuwo. Ya mau saya suwo sekarang. Kalau bayi nangis terus ya kan.
Terus nanti ada serat Bahkan mujarabah. lebih tinggi itu dari kedokteran itu Kita levelnya. nanti meneliti tentang raja, ya kan mantra. Episode. Loh iya, Oh, ini kedokteran wilayah. ini harus apa ya, benchmarking ke kita nanti. Benchmarking. Itu walaupun bahasa Jawa kita tetap keren. Oh. Itu tadi Mas Oki dari BPU. Iya, iya. Dosen Kaporit sedanten Kaporit. Lah kolam renang. Favorit. Mas. Kolam renang itu Mas, itu kolam renang. Memang mengandung kaporit. Kita Iya, kalau renang memang. biasanya langsung jernih. Biar lebih ya. bersih gitu ya. Pak Danang mungkin ada ini nih closing statement nih untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Closing statementnya ya sama. Saya tunggu di Prodi Pendidikan Bahasa Jawa dan kita idealismenya adalah tidak meninggalkan yang lokal. Ya, lokal kita jaga, global kita sesuaikan sehingga tradisi dan modern akan kita sesuaikan bahwasanya Jawa tetap bisa memberikan sumbangan ke dunia global dan tentu saja langsung berdampak ke masyarakat serta diterima di lingkungan kerja. Yuk gabung ke Gabung. kita biar bisa nyanyi bareng kami juga. Iya. Dan FYP pastinya ya. Iya, Pasti, besok. pasti. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bapak-bapak ini mau menyiapkan lagu closing dan saya mau mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk Unesa On Air akan kalian bisa tonton ulang di YouTube official Unesa. Nah itu teman-teman bisa cek dari yang pertama Unesa On Air sampai sekarang sampai seterusnya. Nah teman-teman bisa cek di Unesa On Air yang ada di official Unesa. Dan teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus Unesa On Air. Dan juga kalau kalian misalnya masih penasaran dengan Prodi Bahasa Jawa, kalian bisa cek di IG-nya di FBS Unesa bisa, di websitenya juga bisa, atau bisa langsung DM ke bapak-bapak dosen sebelah saya ini, fast respon teman-teman. Dijak ngopi gas. Kalau kalian di Surabaya ya. Ya, seperti itu. Unesa Day juga besok tanggal 2 kita ada Unesa Day yang tentunya banyak banget kegiatannya. Nanti kalian bisa tur ke fakultas-fakultas, kalian bisa tanya-tanya terkait prodi-prodi yang ada di Unesa. Buat teman-teman yang SMA ada 2 sesi juga, di sesi siang dan sesi sore ya. Teman-teman bisa langsung aja cek di Instagram kita Kece Media, ada posternya tuh, kalian bisa cek langsung aja di scan QR, pendaftaran gratis, langsung aja sebelum kuota terpenuhi langsung aja kalian daftar teman-teman. Baik, bapak-bapak dosen apakah sudah siap? Oke, Siap dong. siap. Monggo. Nggak jadi Kitir Sumilir ini. Nopo ya. niki? Yang lebih Ini yang familiar. Familiar sebelumnya ada Oke. sebelum itu. Sumripe tangin ratri tansah nganteni setyon rajang telenging ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah ngranti teka mudhun yai. Ayo Mas Hanif, ikut. Wong ayu. Wong ayu akeh nyedhao ning sandingku, nyawang manise semu gawe lareme rasaku dan reming atiku, aiwo pegat tresnamu sayangku. Semuanya. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan, tresnaku mring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar abyo ing tawang yati sliramu kang dadi lamunan. See you on the next Unesa On Air. Bye bye. Kita tunggu.